Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahli sunnah, usul, dasar-dasar aqidah ahli sunnah yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah. Qala was-sam'u wat-ta'atu lil a'immah fima yuhibbullah wa yardah. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. Pada Imam Al-Barbahari rahimahullah, Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari menyatakan dan mendengar dan taat kepada penguasa, kepada para imam-imam, pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memegang khilafah, siapa yang memegang kepemimpinan bi ijma'in nas, dengan kesepakatan manusia, waridahum bihi, dengan keridhaan mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka mereka adalah amirul mu'minin. Wala yahillu li ahadin an yabita laylatan wala yara an laysa alaihi imam, dan tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam satu malam pun dalam keadaan tidak meyakini adanya imam, adanya penguasa. Barran kana aw fajira, apakah yang baik ataupun yang jelek, apakah yang baik ataupun yang zalim. Tidak boleh bermalam satu malam pun dalam keadaan tidak meyakini adanya penguasa. Demikian dalam matanya ucapan Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah
al-mabniyah ala kitabillahi wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah liwulati umuril muslimin. Kata beliau hafizahullah bahwa di antara prinsip-prinsip ahli sunnah yang dibangun di atas kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah as-sam'u wa ta'ah liwulati umuril muslimin. Di antara prinsip-prinsip ahli sunnah yang dibangun dengan Quran dan sunnah, yang dibangun di atas Quran dan sunnah adalah mendengar dan taat kepada penguasa yang memegang urusan kaum muslimin. Dengan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga yang memegang urusan kalian, yakni penguasa kalian, pemerintah kalian. Minkum, di antara kalian atau dari kalangan kalian, yakni minal muslimin, yakni penguasa dari kalangan muslimin yang memegang urusan kalian dari kalangan muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa Allah, was-sam'i wat-ta'ah, dan dengan dengar dan taat. Rasulullah mewasiatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pertama dengan ketakwaan. Usikum bitaqwallah. Yang kedua dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam adalah as-sam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujadda'. Disebutkan wasiat yang kedua, hendaklah mendengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang bekas budak atau turunan budak, turunan hamba sahaya, turunan rendahan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, yang biasanya dari Ethiopia, dari Habasyah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain dikatakan abdun habasyiyun mujadda'ul atraf, yang terpotong ujung-ujungnya, yakni muqatta'ar rijlaini wal yadain. Ini terputus kedua tangannya atau terputus kedua kakinya atau terputus tangan dan kakinya. Madama annahu waliyu amrin, selama orang itu adalah penguasa, selama orang itu waliyu amrin, pemegang urusan kaum muslimin, maka tajibu ta'atuh, maka wajib mentaatinya bil ma'ruf, dengan kebaikan. Fahadha min usulil aqidah, dan ini merupakan prinsip-prinsip aqidah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan, dikatakan oleh beliau, ini min usulil aqidah, prinsip-prinsip aqidah. Jangan dianggap remeh masalah ini, dan jangan dianggap kecil masalah ini. Masalah usul, prinsip-prinsip dasar agama. Yang namanya umat Islam adalah masyarakat yang taat pada penguasanya. Yang namanya masyarakat kaum muslimin adalah masyarakat terpimpin, bukan masyarakat liar. Mereka yang menyelisihi asal min usuli ahli sunnah ini, mereka menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah ini, menyimpang sesat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, alladzi yakhruju ala a'immatil muslimin, maka siapa yang keluar melepaskan diri dari ketaatan atau memberontak kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, yakunu minadh-dhallin, maka dia termasuk orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat, ahlud dhalal. Yang paling jelas kesesatannya atau kelompok sesat yang paling jelas dalam masalah ini adalah Khawarij, karena pemikiran dasar mereka justru pemberontakan, aliran pemberontak, aliran para pemarah, kaum reaksioner
yang selalu nggak pernah puas dengan penguasa manapun. Sejak penguasanya Khulafa Ar-Rasyidin, mereka nggak puas. Dimulai sejak zaman Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, mereka nggak puas dan mereka memberontak, demonstrasi, unjuk rasa, menuntut untuk menurunkan penguasanya, sampai kemudian mereka membunuhnya. Demikian pula ketika Ali dibayat menjadi khalifah, mereka juga menjadi penentang pemberontak. Apalagi ketika penguasanya bukan Utsman, bukan Ali radhiyallahu taala anhuma, maka lebih parah lagi, mereka membencinya dan mengkafirkannya. Dan terus menerus mereka memberontak memerangi muslimin, memberontak memerangi muslimin sepanjang sejarah sampai hari ini. Jangan tanya tentang penguasa hari ini. Kalau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka tentang, mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya, apalagi penguasa-penguasa di masa kini, apalagi penguasa-penguasa kita. Bahkan negara yang benderanya la ilaha illallah, bahkan negara yang undang-undangnya, anggaran dasarnya atau prinsip dasar negara Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mereka tetap kafirkan. Yaitu negara Saudi. Mereka kafirkan. Dan itu terucap dari tokoh-tokoh mereka. Sampai mereka menulis buku khusus kafirnya negeri Saudi. Jangan tanya negara lain. Jangan tanya tentang Indonesia. Ini kaumnya reaksioner dari kalangan Khawarij. Tetapi jangan dikira bahwa itu hanya pemikiran Khawarij. Pemberontakan terhadap penguasa yang diberi label amar ma'ruf nahi munkar, itu pun merupakan akidahnya Mu'tazilah. Bahkan mereka menganggapnya sebagai rukun Islam yang keenam. Rukun Islam yang 5 ditambah oleh mereka yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar. Mal maksud, apa yang dimaksud oleh mereka dengan amar ma'ruf nahi munkar? yakni kalau penguasa berbuat kezaliman, maka kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus melawan mereka. Ini barakallahu fikum aliran Mu'tazilah. Demikian pula aliran-aliran lain, termasuk di dalamnya Murji'ah. Dan ini khonibina azakumullah, yang mungkin agak janggal. Sepertinya Murji'ah itu tidak pernah mengkafirkan orang. Iya kan? Karena berkata iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman selalu sempurna. Kamu berbuat apapun, dosa sebesar apapun, iman gak berkurang. Iya, itu akidah mereka. Tetapi Murji'ah meyakini bolehnya, bahkan perlunya untuk melawan penguasa kalau mereka berbuat kemunkaran-kemunkaran. Sebagaimana dinukil dalam kitab kita yang kita bahas pada malam Selasa, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Dinukil ucapan Amir Ibn Tahir rahimahullah, gubernur yang ahlu sunnah yang dekat dengan ulama, berkata, aku benci pada Murji'ah karena dua perkara. Yang pertama, karena mereka membolehkan memberontak pada penguasa. Yang pertama. Yang kedua, aku tidak tega menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad rahimahullah. Tapi mereka berkata, imanku seperti imannya Abu Bakar wa Umar, imanku seperti imannya Jibril wa Mikail. Tidak berbeda, sama semua iman manusia. Ini yang aku benci mereka. Yang pertama, karena mereka tidak menyatakan wajibnya ketaatan pada penguasa, bahkan menyatakan bolehnya memberontak pada penguasa. Yang kedua, karena mereka menganggap iman manusia itu sama. Iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar, iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail. Dari sini menunjukkan bahwa ternyata sekian aliran-aliran bid'ah, aliran-aliran sesat menganggap pemberontakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar, sebagai salah satu cara untuk ingkarul munkar kepada penguasa adalah dengan melawannya. Dan ini kesesatan. Karena Nabi menyatakan dengan wasiatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi.
Hendaklah kalian bertakwa pada Allah, dan hendaklah kalian dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian turunan budak, walaupun penguasa kalian cacat, walaupun penguasa kalian kaita wa kait. Demikian dan demikian. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walladhi yakhruju ala a'immatil muslimin yakunu minadh dhalin. Berarti yang keluar dari prinsip ini, yang memberontak kepada penguasa, melawan penguasa dengan senjata, minadh dhalin, berarti dia termasuk kelompok-kelompok sesat. Imma annahu kharijiyun, bisa jadi dia aliran khawarij, atau mu'tazili, atau mu'tazilah, atau sahibu nihlatin batilatin tukhalifu sunnatur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau termasuk pemilik aliran pemahaman yang batil yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kembali kepada ucapan Imam Al-Barbahari, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati fima yuhibbullah wa yarda. Hendaklah mendengar dan taat pada penguasa, kata Imam Al-Barbahari, pada apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai. Dikasih qaid, fima yuhibbullah wa yarda, pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Bihadzal qaid, dengan qaid ini, dengan syarat ini, fima yuhibbullah wa yarda, yaitu syarat kalau perintahnya perintah yang diridhai oleh Allah, kalau perintahnya perintah yang dicintai oleh Allah. Ammal ma'siyatu fala yuta'una fiha, adapun kalau perintahnya perintah maksiat, maka mereka tidak ditaati. Karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga oleh Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shihab dari hadis Imran bin Husain, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7520. Ada yang lebih sahih dari hadis ini, yaitu qala alaihi salatu wassalam, innama ta'atu fil ma'ruf. Ini yang lebih sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu adalah pada kebaikan-kebaikan, pada yang ma'ruf. Yang namanya ketaatan pada siapapun adalah pada yang ma'ruf. Hadis ini ada asbabul wurud, ada sebab terucapnya hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus rombongan pasukan kecil dipimpin oleh seseorang. Dan Nabi berpesan, hendaklah kalian taati pemimpin kalian. Maka mereka berangkat. Di tengah perjalanan, pemimpin ini jengkel pada mereka, marah karena sesuatu hal, marah. Maka dia berkata, kumpulkan kayu bakar. Mereka mentaati, kumpulkan kayu bakar. Tumpuk di sini, nyalakan dia. Maka ketika sudah menyala, dia perintahkan, bukankah kalian diperintahkan oleh Rasulullah untuk taat kepadaku? Bala, kata mereka, tentu. Kalau gitu, masuklah ke dalam api. Mereka terdiam semua, sambil saling memandang sama mereka. Kemudian mereka menjawab, innama fararna ila rasuli minan nar. Kami ini lari kepada Rasulullah karena takut api, karena takut neraka. Kau suruh masuk ke dalam api? Sungguh aku gak akan memasukinya sampai aku bertanya pada Rasulullah SAW, apakah perlu ditaati yang demikian. Sampai kemudian reda kemarahannya, dipadamkan apinya, berangkat kembali. Setelah pulang dari safar, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di jalan terjadi begini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau mereka memasukinya, maka nggak akan keluar lagi selama-lamanya. Kalau dia masuk, mentaati orang itu untuk masuk dalam api, maka nggak akan keluar lagi dari api selama-lamanya. Apa maknanya? Akan berlanjut dalam api neraka, akan terus dalam api selama-lamanya. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi.
Innama ta'atu fil ma'ruf. Maka terucaplah kalimat ini. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Taat pada pimpinan kalian fil ma'ruf. Taat pada orang tua kalian fil ma'ruf. Taat pada penguasa fil ma'ruf. Taat pada pimpinan pondok fil ma'ruf. Iya kan? Kalau sampai la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, penguasanya memerintahkan kepada kemaksiatan untuk jangan sholat, jangan puasa, karena puasa itu membuat lemah bangsa Indonesia misalnya, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Gimana kira-kira? Taat? La ta'ah. Innama ta'atu bil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah pada yang ma'ruf, pada kebaikan-kebaikan. Tetapi walaysa ma'na dzalika annahu idza amara waliyul amr bima'siyati minal ma'asi innaha tankhali'u imamatuh. Tetapi bukan maknanya kalau penguasa memerintahkan kepada perintah yang maksiat, disuruh bermaksiat, kemudian dia dicopot dari kepemimpinannya, dilepas dari kekuasaannya. Bukan itu maknanya. Maknanya bal innahu la yuta' fi hadhil ma'siyat, bahwasanya dia tidak ditaati pada kemaksiatan itu, pada perintah-perintah yang zalim, perintah-perintah yang maksiat, perintah-perintah yang jelek tidak ditaati. Tapi pada perintah-perintah lainnya yang baik tetap ditaati. Alhamdulillah. Allahumma aslih ulata umurina. Semoga Allah memperbaiki penguasa kita dan pemerintah kita. Mereka membuat aturan-aturan yang semuanya untuk kebaikan, untuk keamanan, untuk ketertiban. Masya Allah. Sehingga kita merasakan keamanan, ketertiban, teratur, lalu lintas teratur, masyarakat teratur. Kaum muslimin yang saya hormati, kadang-kadang kenikmatan itu tidak kita rasakan kecuali ketika sudah dicabut kenikmatan itu, baru terasa. Baru ketika sudah lewat masa yang lalu, sudah ganti masa yang lebih jelek, baru ingat betapa nikmatnya dulu. Sandang pangan disubsidi, ini disubsidi, kan begitu. Ingat masa lalu. Bagaimana kira-kira kalau ternyata na'udzubillah penguasa jatuh karena pemberontak Khawarij, kemudian belum terpilih pemimpin sehingga negara jadi kacau. Pembunuhan di mana-mana, pembakaran di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Wallahi pasti kita akan rindu betapa nikmatnya kemarin ketika ada penguasa. Walaupun penguasa seperti si fulan dan si alan, tapi dia muslim. 40 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Bisa terbayang bagaimana kacaunya kalau nggak ada penguasa. Kembali kepada kitab. Berarti maknanya innama ta'atu fil ma'ruf, hendaklah mentaati perintah-perintah yang baik-baik. Jangan mencuri ditangkap. Baik. Jangan mengacau ditangkap polisi. Baik. Jangan mengedarkan narkoba, akan ditangkap, akan dihukum. Baik. Masya Allah. Taati. Tetapi kalau memerintahkan perintah-perintah yang jelek, perintah-perintah yang salah, maka jangan ditaati. Walakin yuta'a fi ma laysa fihi ma'siyah, tetapi tetap mentaati perintah-perintah lain. Wa tabqa wilayatuhu, dan tetap kekuasaan dia sebagai penguasa tidak terbatalkan. Wa yuta'u fi ma laysa bima'siyatin, dan tetap ditaati pada apa-apa yang bukan maksiat. Kalau perintahnya bukan maksiat, lebih dari itu kufur. Karena melarang orang untuk salat kufur. Tadi contohnya sepertinya terlalu tinggi, mestinya contohnya kemaksiatan saja. Karena melarang salat sudah kufur. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, kalaupun mereka terjatuh dalam kekafiran, maka kita tetap dalam keadaan bertanya pada para ulama tentang maslahat dan mafsadah.
Lebih maslahat mana ketika kita melawan daripada kita sabar? Mana yang lebih maslahat? Ini khonibina dikatakan oleh para ulama, kalau na'udzubillah jangan sampai terjadi, kalau penguasanya kafir, bagaimana? Tidak langsung menyatakan berarti begini, tidak. Mereka tetap menyatakan melihat maslahat dan mafsadah. Maslahat dan mafsadah diniyah, agama. Maslahat dan mafsadah dalam masalah agama, bukan masalah pribadi fulan wa fulan, bukan keuntungan kita, kerugian kita, tetapi masalah din, agama. Dilihat keadaannya bagaimana dan darah kaum muslimin. Kalau diperkirakan akan semakin dahsyat dan semakin banyak tertumpah darah, maka diperintahkan untuk sabar sebagaimana sabarnya para sahabat di masa penguasa jahiliyah di Mekah. Setiap mereka ingin melawan, apa kata Nabi? Dibacakan ayat Allah, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Kufu aidiakum, kufu aidiakum. Sampai ketika hijrah dan mereka dalam keadaan memiliki quwwah, daulah, syaukah, baru kemudian turun perintah untuk berjihad fi sabilillah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qauluhu, ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari, wa man waliyal khilafah bi ijma'in nasi alaih wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Maka siapa yang memegang tampuk pimpinan dengan kesepakatan manusia dan keridhaan mereka, maka dia adalah amirul mu'minin, maka dia adalah penguasa. Hada bayan bima tan'aqidu bihil imamah. Dan ini penjelasan dari Imam Al-Barbahari tentang bagaimana terwujudnya kepemimpinan, bagaimana ditegakkannya atau terpilihnya seorang pemimpin. Fa innal imamah tan'aqidu bi ahad umur. Karena yang namanya kepemimpinan itu atau seorang amir, seorang penguasa itu terpilih dengan berbagai macam cara. Bukan satu cara, tapi ada umur, ada beberapa cara. Al-awwal, cara yang pertama adalah apa disebutkan oleh muallif, yang disebutkan oleh musannif Imam Al-Barbahari, yaitu bi ijma'in nasi alaih, dengan kesepakatan manusia. Jadi dengan musyawarah dan mereka sepakat memilih seseorang, maka dia adalah khalifah. Wa huwa man ikhtara al-muslimun, yaitu orang yang dipilih oleh kaum muslimin. Wal muradu bil ladzina yakhtaruna, dan tentunya yang dimaksud orang yang memilih seorang imam, hum ahlul halli wal aqdi, tentunya hanya orang-orang yang ahlul halli wal aqdi. Maksudnya ijma'in nas, kesepakatan manusia. Saya tanya pada kalian, jawab dengan kejujuran, mungkinkah manusia sekian ratus juta sepakat memilih satu pemimpin? Hampir-hampir mustahil, iya kan? Maka bagaimana mungkin dikatakan oleh Syekh di sini bahwa kalau seseorang dipilih dengan kesepakatan manusia, maka dia adalah sah. Terus kalau nggak sepakat bagaimana? Tidak sah. Bukan itu maknanya. Tetapi sepakatnya orang-orang yang memang pantas memilih. Manhum al-ulama, para ahli-ahli, para pakar-pakarnya, orang-orang yang berilmu, apakah ilmu agamanya dan juga ilmu tata negaranya dan juga ilmu yang berkaitan dengannya. Engkau ngurusi masalah ini, ahli di bidangnya. Engkau ngurusi masalah ini, ahli di bidangnya. Itu juga perkara-perkara yang dibutuhkan dalam sebuah negara. Sehingga ijtama'an nas atau biijma'in nas, maknanya biijma'i ahlil halli wal aqdi. Itu maknanya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang disepakati oleh manusia, yakni manusia dari kalangan ahlul halli wal aqdi, minal ulama'i wal umara'i wa ashabus siyasah, yaitu orang-orang yang merupakan ulama, ahlul ilmi, umara, para penguasa yang lama, ashabus siyasah, yang ahli-ahli politik, ahli-ahli kenegaraan,
wa umara'il ajnad, dan pimpinan-pimpinan tentara, pimpinan-pimpinan kekuatan. Wa laysa ma'nahu an ikhtiyara ila imam li kulli ahadin min as-subyan wan nisa wal hadar wal baju. Bukan yang dimaksud manusia sepakat memilih adalah seluruh manusia, semua berhak untuk memilih dan disamakan hak pilihnya. As-sibyan, anak-anak, wan nisa, para wanita, wal hadar, orang kota, wal badu, orang gunung, orang badui. Lianna an-nas tab'un ahli al-hal wal 'aqdi. Bukan begitu maknanya. Bukan sepakat manusia semua harus memilih, kamu pilih siapa, kamu pilih siapa, kamu pilih siapa. Seluruh manusia, anak-anak juga suruh memilih. Atau para pemuda, para remaja, karena sudah 17 tahun suruh milih. Padahal pikirannya masih kekanak-kanakan, mencari kira-kira yang nanti bakal mendukung kekanak-kanakannya siapa. Ya pikirannya remaja, yang kira-kira dia bisa hura-hura pemimpin yang mana. Preman-preman juga milih, kira-kira yang mendukung premanisme mereka siapa. Badu, orang gunung yang gak tahu apa-apa, suruh milih. Para wanita suruh memilih mana yang paling ganteng. Naqsatu dinin wa aqlin, mereka kurang akal, kurang agama. Lihat tidak disamakan antara ini dengan itu. Tetapi yang berfikir, yang memilih, yang bermusyawarah adalah orang-orang yang merupakan para ahlinya, para pakarnya, para ulama, atau para pimpinan-pimpinan dari kekuatan-kekuatan, pimpinan polisi, pimpinan tentara dan sebagainya. Itu yang diajak musyawarah. Ini sekarang siapa gantinya? Berarti yang pertama adalah dengan kesepakatan manusia, yakni kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Adapun manusia secara umum ngikut. Manusia secara umum ngikut. Awamun nas tidak merasakan perubahan apa-apa. Saya dari dulu ya dagang, ganti presidennya begini, ganti penguasa dengan yang berikutnya ya sama, ya saya seperti ini. Ngapain ngurusi politik? Iya kan? Awam nas seperti itu kan, secara umum. Maka mereka tabaun li ahli al-hal wal aqdi. Maka manusia yang seperti itu hanya ngikut para ulamanya, hanya ikut para tokohnya. Fa idza ikhtara ahlul hal wal aqdi imaman, maka kalau ahlul hal wal aqdi memilih seorang imam, wajaba alal baqiyati an yuti'u, maka wajib bagi masyarakat yang lain untuk ngikut ahlul halli wal aqdi. Wa hadza kama hasala fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq, dan ini sebagaimana apa yang didapat, apa yang terjadi pada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa inna as-sahabata ba'da wafati Rasulullah SAW ajma'u ala bai'at as-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, mereka sepakat memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakanat baqiyatul ummati tabi'atan liman ikhtara Siddiq. Maka masyarakat yang lain dari kaum muslimin, apalagi yang di negeri-negeri lain, yang di Yaman atau di Mesir atau tempat lain, mereka dalam keadaan ngikut. Yang memilih siapa? Sahabat kibar yang ada di Madinah. Dan mereka sepakat, termasuk Ahlul Bait sepakat. Tidak ada riwayat mereka tidak sepakat itu kecuali kedustaan Syiah, Rafidhah. Walaupun diriwayatkan terlambat 1-2 hari, tetapi mereka tetap berbaiat pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walhamdulillah rabbil alamin. Ittafaqa ala imamati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa lam yuftah al-majal li kulli ahadin li yusharika fil ikhtiyar. Tidak dibuka kesempatan untuk seluruh manusia ikut bicara. Tidak. Lianna hadha min ikhtisasi ahli al-hal wal 'aqd. Karena ini adalah hanya kekhususan, keistimewaan khusus bagi mereka-mereka ahlul halli wal 'aqdi.
Ahlul halli wal aqdi adalah ketika itu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Fal muslimuna ikhtaru Abu Bakr, maka kaum muslimin memilih Abu Bakar. Wa hadha ikhtiyarun lahu adillah. Mereka memilih Abu Bakar dan itu pilihan mereka memiliki dalil-dalil, memiliki hujjah-hujjah. Awaluha, yang pertama, anna Abu Bakr afdalus sahabah. Yang pertama bahwa Abu Bakar adalah yang paling afdal, yang paling utama di kalangan para sahabat. Alal itlaq, secara mutlak. Ma khalafa fi hadha ahad, enggak ada yang menyelisihinya seorang pun. Semuanya tahu bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Wa thaniha, yang kedua, anna Rasul a'ta isyarat bi istikhlafihi minha. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa Abu Bakar memang yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Apa di antara isyaratnya? Annahu fi maradi mautih, ketika beliau sakit akan wafatnya, qaddamahu lis-shalah, beliau memajukan Abu Bakar sebagai imam, beliau ummul muslimin, untuk mengimami salat kaum muslimin. Fi mihrabi Rasulillah, di tempat pengimaman Rasulullah SAW, Abu Bakar berdiri dengan perintah Nabi. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Walaupun keluarganya khawatir, walaupun keluarganya berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu sering menangis kalau baca Quran, dhaif, lemah. Abu Bakar itu begini dan begitu. Diulangi lagi oleh Nabi, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Atau dalam riwayat langsung kepada Aisyah, muri abaki falyusalli bin nas, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah SAW dengan marah menyatakan, wa inna kunna la sawahibu Yusuf. Berarti betul-betul dengan tegas Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Dibujuk jangan Abu Bakar, tidak bisa, Abu Bakar. Kama huwa imamuhum fis salati fakhtaru Abu Bakrin, maka sebagaimana Nabi memilihkan untuk mengimami salat mereka Abu Bakar, hadhi isyarah, ini isyarat ila annahu huwa imamuhum fil khilafah, isyarat bahwa beliau adalah imam mereka dalam khilafah. Kama huwa imamuhum fis salah, sebagaimana beliau imam dalam salat, maka beliau pun imam dalam khilafah. Fakhtaru Abu Bakrin, maka dengan ini mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Masih ada sesungguhnya ya, isyarat-isyarat yang lain. Ya. Sebagaimana ketika datangnya seseorang dan Nabi menyatakan kembali lagi ke sini tahun depan, maka utusan tadi berkata, ya Rasulullah, kalau tahun depan aku ke sini nggak ada engkau, maksudnya wafat, meninggal, bagaimana? Iti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ini juga isyarat. Wa qalu, mereka berkata, para sahabat secara keseluruhan, ayardaka Rasulullah SAW lidinina wala narda lidunyana, apakah kita ridha kepada Rasulullah SAW ketika memilihkan Abu Bakar sebagai imam salat kita, kemudian kita tidak ridha dia memimpin kita sebagai khalifah? Artinya tentu kami ridha. Wa naqadat bai'atuhu, maka terjadilah bai'at. Dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ajma'as sahabah, dan sepakat para sahabat seluruhnya. Man bashar al-ikhtiyar, apakah yang langsung memilih para sahabat kibar Muhajirin dan Ansar, maupun yang tidak langsung. Yang tidak langsung yang mendengar di Yaman, yang mendengar di Syam, yang mendengar di tempat lain, ridho Abu Bakar sebagai khalifah. Sekarang Abu Bakar yang memimpin. Wa man lam yubashir fahuwa taba', dan yang tidak ikut memilih, mereka ikut orang-orang yang memilih. Maksudnya sepakat dengan yang memilih. Wal muslimuna jama'atun wahidatun wa yadun wahidah, karena kaum muslimin jamaah yang satu dan mereka satu tangan, satu tubuh. Sehingga cukup orang-orang berilmu yang memilih, yang lain ngikut. Ini cara pertama. Cara kedua,
Walamma hadarat Abu Bakr al-wafah, ketika Abu Bakar akan wafat, beliau memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ayyanahu, langsung mentakyin. Berarti cara kedua, pemimpin yang lama memilihkan untuk masyarakatnya pemimpin berikutnya. Ketika dia sakit akan wafat, setelah aku nanti adalah si fulan. Ini khonidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, adalah cara yang kedua. Abu Bakar menentukan Umar sebagai penggantinya. Setelah aku nanti, Umar sebagai pemimpinannya. Wa hadhihi hiya tariqatu tsaniyah. Inilah cara yang kedua. Min turuqi thubutil imamah wa huwa an yakhtar waliyul amr waliyan lil ahad. Inilah salah satu cara yang lain dalam memilih seorang imam, yaitu pimpinan yang lama memilihkan pimpinan yang berikutnya yang akan menggantikannya, yang biasa dijuluki dengan waliyul ahad. Waliyul ahad, bahwa aku memilih waliyul ahadku adalah si fulan. Maksudnya orang yang sudah dijanjikan nanti setelah wafat dia jadi pemimpin. Kama fa'ala Abu Bakar haitsu ikhtara Umar, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar ketika memilih Umar. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, idza taghallaba wahidun minal muslimin. Yang ketiga, kalau seorang dari kaum muslimin mengalahkan yang lain. Wa akhda'an nas li imaratihi, dan berhasil menundukkan manusia di bawah pimpinannya, maka dia pun sah sebagai penguasa. Li imaratihi, pada pimpinannya, fa innahu yakunu amiran wa imaman, maka saat itu dia jadi amir, jadi imam, karena dia memenangkan, karena dia dalam keadaan memiliki kekuatan dan kemudian mengalahkan mereka. Seperti apa yang terjadi pada Abdul Malik ibn Marwan ketika terjadi perselisihan, pertikaian berdarah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Maka bangkitlah Abdul Malik ibn Marwan, mengalahkan mereka semua, menenangkan mereka, menundukkan mereka, sampai kemudian dia memegang tampuk pimpinan, dan beliau rajulan syahman haziman qawiyya, orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang hazim, memiliki semangat. Wa nafa'allahu bihi, maka Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan munculnya pemimpin baru. Jangan berkata tapikan. Syukuri. Sebab kalau tidak ada orang yang kuat seperti Abdul Malik bin Marwan, apa yang terjadi? Perpecahan, perkepanjangan. Akan terjadi duailiyat. Negara-negara kecil. Dan itu melemahkan kaum muslimin. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, nafa'allahu bihi, Allah memberikan manfaat untuk kaum muslimin dengan munculnya Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah wa ghafarallahu lahu, wa naqadat bai'atuhu, maka akhirnya terjadi pula bai'at pada Abdul Malik ibn Marwan dan sah. Wa sami'al muslimuna lahu, kaum muslimin di lain tempat mendengar dan mereka ridha, wa ata'u, mereka taat. Fakana fi dzalikal khairil muslimin, maka dengan demikian terjadilah kebaikan untuk kaum muslimin. Sepertinya ada yang terlewat, wallahu taala alam, atau mungkin dianggap oleh Syekh hafizahullah sama dengan yang pertama, yaitu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengumpulkan 6 calon, bahwa pilihlah di antara 6. Perbedaannya dengan yang pertama, Abu Bakar memilih 1, setelahku Umar. Tapi Umar menyatakan setelahku nanti pilih dari 6 orang ini menjadi khalifah. Artinya jangan keluar dari 6 orang ini. Apakah itu dianggap sama dengan waliul aqdi, ahlul halli wal aqdi, atau wallahu ta'ala alam? Yang jelas sepertinya tidak disebut di sini. Allah taufik wal afiyah. Yang jelas kita tahu bahwa ada bentuk yang lain lagi dari Umar bin Khattab ketika beliau memilih 6 calon dan disuruh ahlul halli wal aqdi memilih di antara 6. Dan ini pun
terjadi dan ini adalah ijma' kaum muslimin, maka ini barakallahu fikum sebagai cara yang berikutnya dari cara-cara pemilihan imam.